dengan 20% partai yang satu partai atau koalisi partai politik bisa mengusung calon presiden, berapa capres yang kita punya. Jadi siapa saja nih formulasi capres-capres yang sekarang saling cari pasangan. PDIP dengan siapa? Gerindra? Jadi begini, memang Prabowo PDI dan Gerindra ini kan seolah-olah sekarang sangat dekat ya. Tapi tadi sudah dibahas oleh Adinda Saidiman, ini sebetulnya problematik gitu. Karena kalau Puan Prabowo rasanya nggak mungkin Pak Prabowo jadi wakilnya Mbak Puan, apalagi popularitasnya Pak Prabowo lebih tinggi. Personal gitu, ya. Iya. Tapi kalau Prabowo Puan ada dilema yang lain. Nanti yang menang pemilu presiden, menang pemilu legislatif itu kemungkinan adalah Gerindra begitu. Jadi pada hari ini menurut saya pembahasan kita yang udah berjalan sekian lama Ganjar Puan itu bisa jadi jangan-jangan nggak ada yang jadi dua-duanya gitu. Karena si malakama Ganjar dengan Puan, ya paling tidak yang kita baca di media udah terlanjur tempur dengan sangat kuat. Sehingga kemudian ada banteng, celeng, mana yang celeng, mana yang banteng, ini juga kemudian perdebatan. Anda tadi mengatakan justru kalau Mas Ganjar dan Mbak Puan kecewa. Mau mencalonkan Mbak Puan, nanti menang apa enggak, kan begitu. Jadi ini semua menurut saya dilematis. Jangan-jangan nanti muncul calon ketiga, bukan Ganjar, bukan Puan. Bung Saidiman? Saya kira memang pertama setidaknya ada 3 lah kelompok yang saya kira potensial untuk maju, yaitu dari PDIP, kemungkinan besar Ganjar, kemudian dari kelompok Prabowo, mungkin di sana bisa menarik PKS, PAN, dan seterusnya, itu Prabowo sebagai capres. Kemudian ada kelompok ketiga sebetulnya yang potensial, yaitu tadi kelompok Golkar, Nasdem, atau mungkin juga Demokrat bergabung ke sana kalau mereka untuk komunikasi dengan oposisi, misalnya kelompok Prabowo. Dan capresnya di kelompok ini bisa jadi Ganjar kalau Ganjar tidak diterima di PDIP sebetulnya. Datang ke sana dan saya kira bukan Golkar yang bisa menerima tapi Demokrat. Demokrat ini punya karakter yang agak berbeda dengan Golkar dan Nasdem. Nasdem dan Golkar itu kuat. Tapi seingat saya nggak cukup Nasdem dengan Demokrat itu nggak cukup 20%. Ya. Problemnya. Mereka punya karakter yang berbeda ya dengan Demokrat. Mereka partai yang egaliter, cukup egaliter dan kekuatannya pada elit-elit lokal. Tetapi Demokrat dari awal didirikan itu kekuatannya pada tokoh nasional, figur nasional. Dan untuk mengembalikan kejayaan Demokrat menurut saya, mereka butuh figur sepopuler SBY dulu. Dan saya kira Ganjar potensial untuk itu kalau PDIP tidak mencalonkan dia. Oke, saya ke Bung Bobi dulu untuk Golkar. Kalau misalnya Golkar sesuai dengan hasil Munas Pak Erlangga, apakah itu artinya masih bisa satu perahu dengan PD Perjuangan atau mau lari sendiri? Jadi begini Mbak Rosi, tadi betul semua tadi yang sudah disampaikan bahwa kalau pasangan itu kan bukan hanya soal kursi, tetapi harus ada kesamaan visi juga. Kalau enggak nanti kan gado-gado juga. Nah, kalau ini dulu presiden dari mantan menteri, presiden dari pimpinan daerah, mungkin besok ini adalah kontes capres itu dari lembaga legislatif lah yang pernah di situ. Jadi kan ada 2 tuh. Jadi kan ini baru. Nah, oleh karenanya paling utama adalah kesamaan visi. Karena kalau tidak konsep pembangunan dan juga basis elektoral konstituennya itu juga akan bingung nanti. Kan kita sudah lihat ini baru pertama kalinya ada calon presiden dari kontestan lain bergabung menjadi menteri di bawah Bapak Presiden Jokowi. Ini kan hampir dipuji seluruh dunia. Dan ini belum melihat bagaimana nanti kalau misalkan Mas Kodari nanti mensurvei. Misalkan ada yang satu, dia surveinya tinggi. Yaitu satu, karena dia masih pakai bajunya, masih punya KTA-nya Mas Arya Bima. Kalau dia tidak punya KTA itu dan dia buka baju itu, apakah masih seperti pilihan itu? Karena dia ngetopnya di daerah stronghold seperti tersebut. Sama juga, ada yang tokoh karena dia netral, dia masih belum berpartai. Tetapi kalau dia sudah masuk warna di situ, apakah dia mempunyai kekuatan stronghold di daerah elektoralnya. Jadi variabelnya ini masih sangat tinggi sekali, tapi ada kesamaan. Ya, Bung Bobi, izinkan saya mencoba menerjemahkan apa yang Anda katakan. Misalnya memang mau melamar Mas Ganjar begitu. Mas Ganjar itu kuat karena PDI Perjuangan ya. Jangan-jangan kalau diambil oleh Golkar, KTA-nya udah bukan PDI Perjuangan, malah nggak terlalu populer lagi gitu ya? Ya, intinya, atau yang tidak partai politik kalau dikasih jaket politik belum tentu dikasih jaket partai politik belum tentu juga semoncer itu.
Ya. Kata Mas Ferry tadi, setiap periode ada masanya dan mungkin besok masanya sudah berbeda. Kalau lamarannya sekarang itu mantunya masih 3 tahun lagi. Baik. Cateringnya semua udah naik semua. Iya, iya, benar.